Oke, Ibu izin untuk merekam. Langsung aja ya. Sudah jam 3. Undang-undangan tentang pangan. Kalau tadi kita belajarnya tentang apa itu standar, standarnya itu seperti apa, contohnya apa tujuannya, apa manfaat yang berlaku. Tapi ini lebih ke undang-undangnya ya, Adik-adik ya, undang-undang tentang pangan. Sebenarnya tadi sudah Ibu tugaskan, tapi ini adalah apa ya, radi ya, yang insya Allah juga adik-adik mau download nanti. Jadi adik-adik, di aturan legal itu diperlukan ya. Aturan legal itu diperlukan untuk apa? Untuk keamanan pangan dan juga kualitas dari produk pangan itu sendiri. Ini dijamin oleh pemerintah ya lewat peraturan undang-undang tadi. Ini untuk melindungi kebutuhan dari konsumen. Apa sih? Melindungi dari apa? Melindungi agar mereka itu benar-benar memang mengonsumsi produk makanan yang benar-benar aman, yang benar-benar baik, seperti itu ya. Karena makanan ini jangan sampai merugikan kesehatan, tapi justru untuk meningkatkan derajat kesehatan kita ya. Sehingga undang-undang dalam bidang pangan itu adik-adik harus dibuat, perlu untuk dibuat ya, ini ya. Jadi skopnya itu berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ini adik-adik ya, jadi peraturan perundang-undangan dalam bidang pangan itu sangat penting sekali, Ibu sudah tekankan tadi. Itu yang membuat adalah memang dari kebijakan dari pemerintah, government policy ini ya. Nah, jadi yang pertama itu ada aspek spesifik ya. Yang kedua adalah misbranding dari makanan itu sendiri, of food. Yang mana adik-adik regulasi ini adalah untuk menjamin kalau memang kebijakan itu sudah diterapkan dan produk pangan ini memang sudah benar-benar dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi undang-undang dan regulasi dalam bidang pangan itu sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena makanan itu harus bebas. Bebas dari apa? Bebas dari harm, bahaya, illness, penyakit, atau injury yang bisa menyebabkan kita luka. Kemudian rasa yang tidak enak ataupun misbranding, kecurangan-kecurangan itu ya yang sudah kita bahas di bab 1 kemarin itu, kecurangan dalam bidang pangan ini tuh untuk melindungi hal-hal yang seperti itu dan menjamin bahwa produk pangan tersebut memang benar-benar layak ya untuk kita konsumsi, fit for human to consume. Jadi adik-adik peraturan atau regulasi dalam bidang pangan ini memuat seluruh produk pangan ya domestik yang sudah kita gunakan sehari-hari alias sembako, juga untuk produk impor yang diimpor dari negara yang lain, ini harus ada undang-undangnya ya adik-adik ya. Ini memang untuk protect, untuk melindungi konsumen dari penyakit, dari bahaya, juga untuk menghambat, untuk menghindari adanya racun berbahaya, poison yang berbahaya gitu ya dalam produk pangan. Jadi kan tadi diatur gitu kan ya untuk cemaran kimianya, cemaran PB-nya maksimal berapa persen, kandungan Fe-nya berapa persen itu benar-benar diatur ya. Nah, in addition dapat disimpulkan bahwa aturan undang-undang dalam bidang pangan itu melindungi kita ya sebagai konsumen untuk mencegah kita mengonsumsi barang yang salah atau justru menimbulkan penyakit. Nah, ini juga sudah ada di list tadi, ini bisa adik-adik download salah satu saja untuk dipresentasikan nantinya ya. Jadi ada nomor 7 tahun 96 tentang pangan, 99 tentang perlindungan konsumen, nomor 24 tentang keamanan mutu. Ini adik-adik yang interest yang mana boleh dipilih salah satu ya. Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 99 tentang label, iklan dan iklan pangan ini. Nah, ini contoh peraturan perundang-undangnya banyak sekali. Nanti adik-adik bisa pelajari. Ada makanan kadaluarsa juga ya. Produksi peredaran label. Nah, ini contohnya aja adik-adik ya untuk yang nomor 7 tahun 93, keamanan pangan 4 sampai 23 pasalnya ini ya. Nah, ini adik-adik bisa baca. Nah, ini pasal 21. Apa isinya Kak Irvi pasal 21 Kak Irvi? Pasal 21 itu setiap orang dilarang menggunakan yang pertama pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau dapat merugikan atau kesehatan atau manusia. Yang kedua, pangan yang mengandung bahan ambang batas maksimal yang ditetapkan. Yang ketiga, pangan yang mengandung bahan yang dilarang, bahan dalam hutan atau bersifat. Dan yang terakhir ada pangan yang mengandung atau yang mengandung bahan nabati atau hewani yang sensitif
atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia, dan yang terakhir ada pangan yang sudah kadaluarsa. Nah, ini ada ya, ada larangan untuk mengedarkan bahan beracun, berbahaya, cemaran. Loh. Sudah terlihat ada slideshow dari Ibu? Nah, ini ada larangan ya. Bagaimana kalau melanggar ini pasti akan kena pasal ya, ada sanksi pidananya. Nanti pada pasal selanjutnya itu ada keterangan kalau melanggar ada sanksi denda, ada sanksi pidana kurungan dan lain sebagainya gitu ya. Pencabutan hak dagang seperti itu juga ada ya. Nah, ini nggak boleh ya mengedarkan barang yang sudah kadaluarsa, itu nggak boleh. Dari bangkai itu juga nggak boleh. Kalau ada dilaporkan saja. Undang-Undang Nomor 7 Pasal 24 ya. Jadi yang menetapkan standar itu adalah pemerintah. Kemudian pemerintah ini wajib memenuhi standar mutu pangan ya. Nah, ini harus persyaratan sertifikasi mutu pangan. Apa saja persyaratan sertifikasi mutu pangan? Nah, ini ya. Jadi ini adalah tanggung jawab dari pemerintah ya untuk membuat peraturan atau regulasi atau hukum dalam bidang pangan ya, ini untuk menjamin. Caranya bagaimana? Setelah buat peraturan, mereka harus melakukan inspeksi. Siapa yang menginspeksi? Mengaudit agar proses ini memang benar-benar sesuai dengan jaminan mutu yang disyaratkan oleh pemerintah tadi ya. Jadi harus dikontrol. Makanya itu ada departemen yang untuk mengurusi ini ya, ada POM untuk menginspeksi secara mendadak gitu ya, diaudit seperti itu. Jadi kemudian penerapan dari HSI-HSIP juga perlu dibuat aturannya. Jadi ini menginspeksi dan menganalisis makanan yang mengandung substansi yang berbahaya ya. Ini untuk menjamin bahwa ada batas minimal atau toleransi seberapa persen boleh digunakan. Seperti penggunaan BTM itu adik-adik kan ada aturannya ya, nggak boleh sembarangan kalau pakai BTM ini. Jadi sistem kontrol sistem untuk keamanan pangan ini di Indonesia itu perlu sekali elemen sebelum dipasarkan dan sesudah dipasarkan. Misalnya ya adik-adik ya, sebelum dipasarkan itu kontrolnya itu meliputi evaluasi keamanan pangan produk ya, yang meliputi keamanan dan kualitas produk. Jadi jika ditemukan atau dijumpai barang yang tidak sesuai dengan mutu ini tadi, tidak boleh dijual sampai ke pasaran, gitu ya, ditahan, nggak boleh dijual ke pasaran. Nah, kemudian ada post market control ya. Jadi ini dilakukan ketika produk itu sudah didistribusikan. Nah, kalau post control ini yang melakukan audit ini adalah dari BPOM ini ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang akan mengujinya. Ya, bisa difahami adik-adik ya, untuk mengontrol keamanan pangan ini sebelum dijual dan sesudah dijual. Kalau sebelum ini ya tanggung jawab si perusahaan itu sendiri, lewat dijual itu berarti pemerintah yang harus melakukan inspeksi rutin ya, mengecek mendadak, diaudit itu harus. Jadi untuk standar pangan itu sendiri itu yang perlu diperhatikan itu ada dua, aman untuk dikonsumsi, yang kedua kualitas ya. Tetapi memang ya standar makanan ini sedikit agak kurang ya untuk regulasinya, dan ada yang belum ada peraturan perundang-undangan yang legal. Di Indonesia kita sebenarnya punya standar yang namanya standar nasional Indonesia ini. Jadi standar Indonesia itu adalah yang berlaku di Indonesia. Kalau di negara lain pasti ada standarnya sendiri ya, dan ini sudah kita pelajari kalau memang SNI ini dirumuskan oleh panitia teknis dari beberapa stakeholder yang menganut asas keterbukaan, transparansi, konsensus, tidak memihak, efektif, relevan, koheren, dan berdimensi pembangunan, mengikuti perkembangan iptek yang berlaku. Jadi penelitian itu harus diupdate dari penelitian ini, berbahaya enggak dari kesehatan ini, aman enggak, itu harus selalu ada. Penelitian kan mesti terbaru ya Dede ya, kayak dulu aja konsumsi 4 sehat 5 sempurna, ternyata dari hasil penelitian
susu itu bukan hal yang menyempurnakan karena tidak ada bahan makanan yang gizinya sempurna sehingga harus beragam, harus seimbang. Sehingga sekarang muncul adalah pesan gizi seimbang, isi piringku itu yang gampangannya. Nah itu kan beda lagi. Kalau zaman dulu ASI nggak 2 tahun, tapi ternyata dulu bayi baru lahir di lotek gedang gitu ya. Kalau orang-orang tua yang nggak ngikuti perkembangan itu, waduh anakku biar takonono ya gak apa-apa. Padahal dari segi penelitian ternyata bisa kurang baik untuk kesehatan usus misalnya seperti itu, diare dan sebagainya. Jadi aturan yang ditetapkan sekarang itu adalah hasil dari penelitian-penelitian gitu, yang mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi itu harus selalu berubah disesuaikan dengan perkembangan iptek. Nah, sekarang kalau di luar negeri bagaimana Bu? Kalau di Indonesia kan kita punya SNI. Di luar negeri juga ada dari namanya kodeks standar. Kodeks standar ya. Itu adalah contoh terbaik ya, best example of food standard. Jadi kodeks standar ini standar terbaik untuk standar makanan gitu ya. Jadi ada CAC. CAC itu punya mandat untuk mengimplementasikan, ini adalah di bawah naungan dari WHO ya, Adik-adik ya. WHO itu kan World Health organisasi dalam bidang kesehatan ataupun Food Agriculture Organization atau FAO ya. Itu dari PBB ya. Itu menghasilkan Kodeks Alimentarius Commission atau CAC ya, Adik-adik ya. Jadi standarnya kodeks, pelaksananya CAC, Kodeks Alimentarius Komisi ya, itu yang tugasnya apa, mengumpulkan standar makanan yang berkualitas itu kayak gimana sih dari hasil penelitian itu, kecukupan makanan, standarnya keamanan pangan itu seperti apa. Makanya tadi muncul ada mutu fisik, kimia, dan mikrobiologi ada ya. Jadi standar-standar tersebut memang sudah diadopsi di berbagai negara ya. Jadi yang membuat standar secara internasional ini kodeks di bawah WHO, dan standar ini memang sudah diterapkan diadopsi di negara-negara lain, termasuk juga di Indonesia ya, Dedek ya. Jadi kodeks General Principle of Food Hygiene, jadi harus menerapkan kebersihan dalam bidang pangan ya, GMP itu ya, Good Manufacturing Practice, cara mengolah makanan yang baik. Jadi menetapkan standar minimal, standar maksimal residunya itu berapa persen untuk pestisida itu juga ada penerapannya di situ kan ya. Untuk cemarannya berapa persen itu harus ada standarnya. Karena kalau melebihi standar itu pasti kan membahayakan bagi kesehatan manusia ya. Kemudian untuk obat-obatan produk peternakan ya, veterinaria dalam makanan. Jadi misalnya peternakan ayam biasanya kan dikasih konsentrat gitu ya. Nah, itu harus ada standarnya untuk makanan yang diberikan kepada si ayam tadi atau si sapi tadi. Karena ayamnya nanti dikonsumsi oleh manusia, berarti obat-obatan, makanan, konsentrat ini juga harus ada standarnya juga gitu ya, Dedek ya. Jadi ini juga ada standarnya juga untuk bahan tambahan makanan, food addictive. Yang menetapkan standarnya food addictive itu kalau di Indonesia dari Kemenkes ya, berapa persen, pakai pengawetnya berapa, yang diizinkan apa, benzoat atau apa, formalin itu tidak diizinkan sama sekali ya, karena untuk mengawetkan mayat. Nanti adik-adik kalau tertarik BTM boleh download standar BTM di Indonesia gitu ya, nanti dipresentasikan di lain hari. Jadi ini ada peraturan di bidang lingkungan ya adik-adik ya, yang juga diterapkan oleh PBB United Nation. Jadi yang pertama ini mungkin terkait dengan limbahnya ya, limbah produk pabrik agar tidak mencemari lingkungan harus diolah dulu seperti itu ya. Itu juga masuk ke pengawasan mutu pangan. Jadi harus memperhatikan higien dan sanitasi. Jadi ini ada SPS agreement, persetujuan dari komisi-komisi tadi ya, yang melindungi manusia. Tidak hanya manusia ya, protect human or animal life. Jadi hewan yang hidup itu juga harus dilindungi. Dari apa? Dilindungi dari apa? Dari bahaya yang menyebabkan risiko-risiko hilangnya nyawa atau menimbulkan penyakit ya. Risikonya itu seperti apa? Seperti adanya bahan tambahan makanan itu kan juga berisiko ya untuk kesehatan kita ya, apalagi untuk hati dan ginjal yang menetralkan racun-racun itu kan, kalau misalnya berlebih pasti yang kerja keras adalah si hati dan ginjalnya. Pada efek jangka lama
banyak penyakit degeneratif kena karena BTM tadi. Kemudian juga melindungi manusia dari hewan atau tumbuhan yang ada penyakitnya. Jadi produk itu memang benar-benar aman, tidak. Karena apa? Karena penyakit itu bisa menular adik-adik ya, dari hewan ke manusia. Ada yang namanya transmission animal to human gitu kan. Makanya hewannya harus sehat sebelum dimakan ya kan. Kemudian juga melindungi hewan atau tanaman dari pestisida, karena pestisida itu mengandung bahan kimia yang berbahaya ya untuk kesehatan kita. Kemudian juga mencegah dari penyebaran penyakit oleh pest ini ya, tikus, oleh serangga, itu biasanya bawa hewan yang menyebabkan penyakit. Kemudian adaptasi setiap negara ini spesifik diperlukan ya, karena pengaruh iklim, penyakit, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah peran dari Codex Alimentarius. Itu perannya apa? Dia menetapkan standar sesuai dengan standar Codex ini ya. Itu yang membuat di bawah naungan bidang pangan ya, food agriculture, kemudian juga bidang kesehatan. Ini kerjanya adalah dalam pelabelan pangan. Kalau sudah sesuai standar, baru bisa dikasih kayak SNI aja ya ini, tapi di internasional standarnya. Jadi kalau kita mau pasarnya sampai ke luar negeri ya harus mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh si Codex ini ya. Kalau kita sudah mengikuti kriteria tersebut, kita masukkan, dicek sama sana sudah sesuai. Kalau sudah sesuai keluar label, kita boleh pakai label itu. Nah ini adik-adik standar yang berkembang saat ini. Yang pertama adalah kualitas makanan ya, kualitas fisiknya, aroma, tekstur. Ini adik-adik sudah melakukan uji ORLAB dengan sangat luar biasa hebat. Kemudian nutrisi, makanya itu ada nutrition fact ya adik-adik ya. Kemudian labeling. Jadi ini tidak termasuk pada perdagangan bebas. Nah ini kodek di Indonesia itu juga sudah ada ya. Jadi ada panitianya, ada kelompoknya, ada sekretariatnya, ini di bawah BSN ya adik-adik ya, Kodeks dan BSN ini memang standar-standarnya mengadopsi dari si Kodek ini kan. Ini harus ada koordinasi dari berbagai kementerian ya, pertanian, perindustrian, perdagangan, BSN, BPOM. Nah ini adalah setara ya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dasar hukumnya sudah jelas adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 96 tentang pangan, kemudian nomor 69 ya tentang label iklan pangan, kemudian tentang keamanan mutu gizi pangan. Ini standar-standarnya. Nah, ini harus melibatkan berbagai macam sektor ya. Jadi sebelum sampai ke tangan konsumen harus dicek benar-benar oleh laboran ya. Tentang standar-standarnya tadi, misalnya protein, lemak, besi berapa persen yang ngecek kan ini. Kalau nggak sesuai, nggak boleh ke tangan konsumen gitu ya. Nah, untuk produsen, importir ini juga pemerintah ini juga melakukan inspeksi. Ini harus terlibat semuanya, konsumennya juga terlibat. Jadi apa sih yang dinamakan aman itu? Yang dinamakan aman itu adalah bebas cemaran mikroba dan cemaran kimia, bebas bahan tambahan pangan, bebas dari tanaman pangan genetik, pangan iradiasi, mutu yang berkualitas sesuai dengan SNI kategori pangan, kode makanan, kodeks ya, kodeks makanan Indonesia, nutrisi, label, iklan, klaim, pangan organik. Ini pengawasan pangan ya, evaluasi pre-market, jadi ada post-market. Ini sama ya tugasnya tadi dengan yang Ibu bilang tadi ya. Jadi adik-adik download dulu, tapi nggak sebanyak yang tadi ya, satu orang satu saja. Jadi kalau mau kelompoknya 2 orang berarti ada 2 undang-undang, kalau 3 berarti ada 3 undang-undang gitu ya. Dikumpulkan dalam bentuk PPT aja, nggak usah Word, sudah PPT aja, dan download, terus dibuat PPT, dipresentasikan, udah sesederhana itu. Jadi adik-adik, terima kasih, amankan bahan pangan, bebaskan produk dari bahan bahaya. Bahaya apa? Bahaya biologis, bahaya kimia, bahaya fisik, dan bebas bahaya kimia. Adik-adik sampai sini